Pembelajaran adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap atau pemahaman baru melalui pengalaman, studi, atau pengajaran. Ini merupakan suatu perubahan yang dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar dalam perilaku atau kemampuan seseorang sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik formal seperti di sekolah atau universitas, maupun informal seperti dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengolahan informasi, di mana model pengolahan informasi adalah konsep teoritis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana manusia memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Model ini menggambarkan langkah-langkah atau tahapan yang terlibat dalam proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Adapun beberapa komponen umum dalam model pengolahan informasi meliputi yaitu yang pertama yaitu penerimaan atau sering disebut input, di mana informasi dari lingkungan diambil melalui indera seperti pendengaran, penglihatan maupun sentuhan. Yang kedua yaitu penyandian. Informasi yang diterima diubah menjadi bentuk yang dapat diproses oleh otak. Proses ini melibatkan transformasi informasi menjadi representasi mental atau kode yang dapat disimpan oleh memori. Yang ketiga yaitu penyimpanan, di mana representasi mental dari informasi disimpan dalam memori untuk penggunaan selanjutnya. Yang keempat yaitu pengambilan, di mana informasi yang disimpan dapat diambil kembali saat dibutuhkan. Riset tentang otak adalah bidang penelitian yang berfokus pada studi struktur, fungsi, dan proses kognitif yang terjadi dalam otak manusia. Penelitian ini melibatkan berbagai metode ilmiah untuk memahami bagaimana otak bekerja, bagaimana informasi diproses, dan bagaimana aktivitas otak berkaitan dengan perilaku dan fungsi tubuh. Beberapa metode riset untuk melibatkan: 1. Pemindaian otak, penggunaan teknik seperti MRI, PET, dan X memungkinkan para peneliti untuk memeriksa aktivitas otak secara langsung. 2. Studi neurologis melibatkan observasi dan analisis kerusakan atau gangguan otak pada individu dengan cedera otak atau kondisi neurologis tertentu. 3. Penelitian perilaku memeriksa perilaku manusia sebagai respon terhadap stimulus atau tugas tertentu untuk menyelidiki hubungan antara aktivitas otak dan respon perilaku. 4. Genetika dan neurokimia. Memiliki faktor genetik dapat mempengaruhi struktur dan fungsi otak, serta keterlibatan neurotransmitter dan senyawa kimia dalam pengaturan aktivitas otak. Riset tentang otak memiliki dampak besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan aplikasi dalam bidang seperti pengobatan neurologis, rehabilitasi, dan pemahaman lebih dalam tentang kognisi manusia. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teknologi medis, terapi yang berkaitan dengan gangguan otak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab orang mengingat atau melupakan. Ingatan dan pengelupaan adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab utama mengapa seseorang dapat mengingat atau melupakan sesuatu melibatkan aspek-aspek berikut. Penyebab seseorang mengingat. Yang pertama, emosi. Pengalaman yang terkait dengan emosi cenderung lebih mudah diingat. Emosi positif atau negatif dapat memperkuat jejak memori dalam otak. Selanjutnya, repetisi. Informasi yang diulang-ulang memiliki kecenderungan lebih baik diingat. Latihan atau pengulangan membantu memperkuat jejak memori. Selanjutnya, asosiasi. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada dalam memori dapat mempermudah pengingatan. Asosiasi membantu otak membuat koneksi antar konsep. Selanjutnya, kesadaran penuh atau conscious awareness. Penerimaan informasi dengan kesadaran penuh dapat meningkatkan kemungkinan pengingatan. Fokus dan perhatian yang tinggi memainkan peran penting dalam membentuk memori. Selanjutnya, penyebab seseorang melupakan. Yang pertama,
Interferensi. Interferensi terjadi ketika informasi baru mengganggu informasi yang sudah ada, atau sebaliknya. Ada dua jenis interferensi, yaitu interferensi proaktif, atau informasi lama mengganggu ingatan baru. Dan yang kedua, interferensi retroaktif, yaitu informasi baru mengganggu ingatan lama. Selanjutnya, decay atau penguraian. Konsep ini mengatakan bahwa ingatan akan merosot seiring berjalannya waktu jika tidak diakses atau diperbarui. Namun, decay mungkin bukan satu-satunya faktor, dan konteks serta keterkaitan dapat mempengaruhi tingkat penguraian. Selanjutnya, gangguan kognitif. Gangguan seperti gangguan perhatian, gangguan memori, atau penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dapat menyebabkan kesulitan dalam pengingatan dan memori. Selanjutnya, ketidaksesuaian konteks. Informasi yang dipelajari dalam satu konteks mungkin sulit diingat atau diambil kembali dalam konteks yang berbeda. Konteks lingkungan atau emosional dapat mempengaruhi kemampuan ingatan. Selanjutnya, ketidakpentingan. Informasi yang dianggap tidak penting atau kurang bermakna cenderung diabaikan dan sulit diingat. Penting untuk diingat bahwa proses ingatan dan pengelupaan bersifat individual dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor unik dari setiap orang, serta konteks spesifik dari pengalaman atau informasi yang diproses. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi tentang penyebab orang mengingat atau melupakan. Sekian, terima kasih. Mengajarkan strategi memori melibatkan penerapan teknik-teknik atau metode pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengingat dan memproses informasi. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengajarkan strategi memori. 1. Metode asosiasi. Mendorong siswa untuk membuat asosiasi atau hubungan antara informasi baru dan informasi yang sudah ada dalam memori mereka. Misalnya, menggunakan peta konsep atau diagram untuk mengilustrasikan koneksi atau konsep. 2. Pengulangan dan latihan. Mendorong praktik dan pengulangan untuk memperkuat jejak memori ini dapat melibatkan membaca, menulis ulang, atau mengulangi informasi dengan cara berbeda. Penting untuk diingatkan bahwa setiap individu memiliki preferensi dan gaya belajar yang berbeda. Jadi, variasi dan fleksibilitas dalam pengajaran strategi memori dapat menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, konsistensi dan kesabaran dalam menerapkan teknik-teknik ini juga penting untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan yaitu faktor yang membuat informasi bermakna. Informasi dianggap bermakna ketika memiliki relevansi atau nilai yang dapat dipahami atau diterapkan oleh individu. Di antaranya yaitu relevansi, yang kedua yaitu konteks personal, yang ketiga keterhubungan, yang keempat yaitu konsistensi dan kesesuaian, yang kelima yaitu signifikansi emosional, yang keenam keterkaitan dengan tujuan, yang ketujuh yaitu kejelasan dan keterbacaan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pengajaran dan penyajian informasi dapat dirancang untuk meningkatkan makna dan relevansi informasi bagi individu. Kemampuan metakognitif adalah kemampuan untuk memahami, mengawasi, mengendalikan proses berpikir kita sendiri. Ini termasuk kesadaran akan strategi belajar yang efektif, pengenalan atas kekuatan dan kelemahan dalam pemahaman, serta kemampuan untuk mengatur waktu dan sumber daya mental dengan bijak. Kemampuan metakognitif dapat membantu siswa belajar dalam beberapa cara. 1. Pemantauan diri. Siswa yang memiliki kemampuan metakognitif yang baik dapat memantau kemajuan mereka dalam belajar. 2. Pengaturan tujuan. Siswa dapat menggunakan kemampuan metakognitif mereka untuk menentukan tujuan yang jelas dan terukur untuk pembelajaran mereka. 3. Penilaian diri. Kemampuan untuk menilai pemahaman dan kinerja sendiri merupakan aspek penting dari kemampuan metakognitif siswa yang dapat secara objektif
menilai seberapa baik mereka memahami suatu topik atau menyelesaikan tugas dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka perlu meningkatkan pemahaman atau keterampilan mereka. 4. Pemilihan strategi. Kemampuan untuk memilih strategi belajar yang tepat adalah kunci dalam memperoleh pemahaman yang mendalam. 5. Pemantauan pemahaman. Siswa yang mampu mengawasi pemahaman mereka sendiri dapat mengidentifikasi ketika mereka memerlukan bantuan tambahan atau penjelasan lebih lanjut. 6. Refleksi. Kemampuan untuk merefleksikan pengalaman belajar merupakan bagian penting dari kemampuan metakognitif. Siswa yang mampu merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka belajar dapat mengidentifikasi strategi belajar yang paling efektif bagi mereka dan memperbaiki pendekatan mereka ke pembelajaran di masa depan. Dengan demikian, kemampuan metakognitif memainkan peran penting dalam membantu siswa menjadi pembelajaran yang lebih efektif dan mandiri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu cara strategi pengajaran kognitif membantu siswa belajar. Strategi pengajaran kognitif adalah pendekatan yang berfokus pada proses mental siswa, seperti pemrosesan informasi, pemahaman, dan pemecahan masalah. Strategi ini bertujuan untuk membantu siswa membangun pemahaman yang mendalam dan memperoleh keterampilan kognitif yang kuat. Berikut adalah cara di mana strategi pengajaran kognitif membantu siswa dalam belajar. Yang pertama, pemrosesan aktif. Strategi pengajaran kognitif mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pemrosesan informasi. Ini termasuk kegiatan seperti berdiskusi, tanya jawab, membuat ringkasan, dan menerapkan informasi dalam konteks nyata. Dengan terlibat secara aktif, siswa dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dan memperkuat jejak memori mereka. Yang kedua, pemodelan. Guru dapat menggunakan model atau contoh yang jelas untuk membantu siswa memahami konsep atau keterampilan yang kompleks. Dengan memperlihatkan bagaimana konsep diterapkan dalam situasi nyata atau memberikan contoh langkah-langkah pemecahan masalah, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang materi yang dipelajari. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Strategi pengajaran kognitif sering kali melibatkan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa dihadapkan pada situasi atau tantangan yang relevan, dan mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini mendorong pemikiran kritis dan memungkinkan siswa untuk mengaitkan konsep dengan pengalaman praktis. Selanjutnya, menyediakan umpan balik yang konstruktif. Guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang pemahaman mereka, kesalahan yang dibuat, dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk meningkatkan kinerja mereka. Umpan balik yang baik membantu siswa memahami di mana mereka berada dalam proses belajar dan bagaimana mereka dapat terus berkembang. Selanjutnya, menyajikan informasi dengan beragam cara. Strategi pengajaran kognitif mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru dapat menyajikan informasi dengan berbagai cara, seperti melalui teks, gambar, video, atau presentasi lisan, untuk mengakomodasi beragam gaya belajar dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk memahami materi. Selanjutnya, mendorong pemikiran tingkat tinggi. Strategi pengajaran kognitif mendorong siswa untuk melakukan pemikiran tingkat tinggi, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ini melibatkan pemberian pertanyaan yang menantang, mempromosikan diskusi reflektif, dan memberikan tugas yang memerlukan aplikasi konsep yang dipelajari dalam konteks yang baru. Dengan menerapkan strategi pengajaran kognitif, guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif yang kuat, memperdalam pemahaman mereka tentang materi, dan menjadikan pembelajar yang lebih mandiri dan efektif. Mungkin itu saja penjelasan materi mengenai cara strategi pengajaran kognitif membantu siswa belajar. Terima kasih.